Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung, dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Sistem sirkulasi berperan dalam homeostatis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Selanjutnya, darah. Secara historis, banyak budaya di seluruh dunia, baik kuno dan modern, meyakini kemagisan darah. Darah dianggap sebagai esensi kehidupan, karena hilangnya darah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kematian. Dari zaman dahulu, orang telah melihat darah sebagai penyebab adanya kehidupan. Gladiator Romawi meminum darah karena menganggap darah memiliki kekuatan vital yang bisa membentengi diri dari pertempuran. Darah juga dikaitkan dalam menentukan karakter dan emosi. Orang dari keturunan bangsawan digambarkan sebagai darah biru, sedangkan penjahat dianggap memiliki darah buruk. Dikatakan juga bahwa kemarahan menyebabkan darah mendidih. Bahkan saat ini kita menjadi khawatir ketika kita menemukan diri kita berdarah, dan dampak emosional dari darah sudah cukup untuk membuat banyak orang pingsan saat melihatnya. Darah melakukan banyak fungsi penting untuk kehidupan dan dapat mengungkapkan banyak tentang kesehatan kita. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan darah yaitu yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Pada kondisi normal, jantung orang dewasa berdenyut 70 kali dalam 1 menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung adalah elektrokardiograf. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Masing-masing bagian dihubungkan dengan sekat yang disebut katup jantung. Selanjutnya yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh, juga dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Pembuluh nadi yang terbesar disebut aorta. Cabang pembuluh yang terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus dan berdinding tipis serta berpori. Dalam pembuluh kapiler, inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dan yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berperan untuk mensuplai oksigen ke dalam darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh. Tidak lagi mengandung oksigen, tetapi justru banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang telah kotor tersebut dipompa ke dalam paru-paru untuk kemudian karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Peredaran darah manusia.
Dalam peredaran darah manusia, darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Karenanya disebut sebagai peredaran darah tertutup. Berdasarkan aliran darahnya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pertama, peredaran darah kecil, di mana peredaran darah berlangsung dari jantung menuju paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang menuju paru-paru mengandung karbon dioksida, sedangkan darah yang kembali ke jantung mengandung banyak oksigen. 2. Peredaran darah besar, di mana peredaran darah berlangsung dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Dengan mencermati proses peredaran darah, dapat disimpulkan bahwa kerja bilik jantung lebih berat daripada bagian serambi jantung. Oleh karena itu, dinding jantung pada bagian bilik lebih tebal daripada bagian serambi karena kerja bilik lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena keturunan, kelainan bawaan, atau kelainan sejak lahir maupun gaya hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi, kebiasaan merokok, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Gangguan pada organ peredaran darah manusia diantaranya yaitu yang pertama, anemia. Gangguan ini berupa rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing, pucat, mata berkunang-kunang. Anemia dapat disebabkan oleh luka yang mengeluarkan banyak darah, kekurangan zat besi, atau adanya penyakit seperti kanker tulang. 2. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah. Biasanya penderita hipertensi sering merasa pusing, jantung berdebar-debar, sesak napas jika terlalu lelah, pundak dan leher terasa kaku, mudah lelah, serta mudah marah. Penyakit ini dapat disebabkan faktor keturunan serta faktor kebiasaan makan makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi, kebiasaan merokok dan minum minuman keras, mengalami stres, usia, dan lain-lain. Besar kecilnya tekanan darah seseorang dapat diukur menggunakan tensimeter. Untuk mengatasi penyakit hipertensi, usaha-usaha yang dapat dilakukan diantaranya diet rendah garam, kolesterol dan lemak jenuh, berhenti merokok dan alkohol, latihan fisik olahraga secara teratur, dan menghindari stres. 3. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Hipotensi atau tekanan darah rendah dapat terjadi karena menderita penyakit misalnya diare, gangguan pada jantung, infeksi, dehidrasi, sedang hamil, kehilangan banyak darah, kekurangan nutrisi, dan lain-lain. Gejala hipotensi diantaranya ialah tiba-tiba merasa pusing atau malah terjatuh dan pingsan. Atau yang paling umum terjadi ialah merasa pusing ketika merubah posisi dari posisi tidur ke posisi duduk atau berdiri. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Penyakit ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kelainan ini dapat disebabkan karena zat-zat karsinogenik atau zat yang memicu timbulnya kanker. 5. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan. Yang keenam, varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki. Selanjutnya yang ketujuh, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi karena adanya penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga menyumbatnya.
Penyakit ini disebabkan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Selanjutnya yang terakhir yaitu stroke. Stroke disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan ini menyebabkan kerja saraf terganggu. Stroke biasanya diawali dengan penyakit hipertensi dan atau penyakit jantung koroner.